Selamat malam rekan-rekan mahasiswa. Kita akan masuk dalam materi perilaku organisasi. Baik, kita akan masuk dalam rencana perkuliahan. Bab 1 berjudul Konsep Dasar Perilaku Organisasi. Deskripsi dan sasaran. Maksud diajarkan mata kuliah ini agar para mahasiswa memperoleh pengetahuan yang cukup dan mampu menerapkan prinsip-prinsip perilaku keorganisasian atau organizational behavior di lingkungan organisasi bisnis. Dalam mata kuliah ini akan dibahas tentang bagaimana mengelola efektivitas individu, kelompok, dan organisasi. Pengertian yang cukup tentang konsep perilaku keorganisasian, perilaku individu, kelompok, dan struktur organisasi, perihal persepsi dan pengambilan keputusan, nilai, sikap, dan kepuasan kerja, konsep motivasi, tim kerja, komunikasi kepemimpinan, kekuasaan dan politik, mengelola konflik dan stres, serta kebijakan sumber daya manusia dan perubahan dan pengembangannya dalam organisasi. Materi kuliah pertama kita membagi menjadi minggu pertama sampai ke-7, kemudian minggu ke-8 UTS, kemudian materi kuliah yang kedua minggu ke-9 sampai ke-14 dan minggu ke-15 UAS. Sebagai tugas individu atau kelompok, setiap peserta mendapatkan tugas individu atau kelompok yang sifatnya wajib. Kehadiran minimal 60%. Kemudian kebijakan penilaian UTS sebesar 60%, UAS 60%, partisipasi 10%, kuis 10%, dan tugas 20%. Sehingga nilai akhir UTS dan nilai akhir UAS dibagi dua sebagai nilai akhir semester. Tugas individu seperti yang saya sudah jelaskan pada minggu lalu, bahwa setiap orang membuat makalah rencana skripsi terdiri dari bab 1 yaitu latar belakang penelitian, bab 2 tinjauan teori, bab 3 metodologi penelitian, populasi dan sampel, dan alat ukur penelitian, serta kuesioner dan daftar pustaka. Paling lambat dikumpulkan pada minggu ke-5. Kemudian sebagai tugas kelompok yaitu diambil dari satu makalah dari tugas individu untuk dipresentasikan pada setiap pertemuan kuliah. Nah, ini buku-buku sebagai referensi daripada perilaku organisasi ada dari Stephen Robin ya dan Timothy Judge tahun 2015, Wibowo 2014, Fred Lutan 2015, dan Dede Mulyadi 2018. Dan masih banyak buku lagi tentang perilaku organisasi. Saya sarankan setiap mahasiswa dapat membeli buku, terutama buku Stephen Robin yang sebagai panduan kita belajar. Pengertian perilaku organisasi. Menurut Gibson et al. Tahun 2012, bahwa perilaku organisasi adalah bidang studi yang mencakup teori, metode, dan prinsip-prinsip dari berbagai disiplin ilmu guna mempelajari persepsi individu, nilai-nilai, dan tindakan-tindakan saat bekerja dalam kelompok dan di dalam organisasi secara keseluruhan, menganalisa akibat lingkungan eksternal terhadap organisasi, studinya, misi dan sasaran serta strategi. Kemudian menurut Wibowo tahun 2014 bahwa perilaku organisasi adalah bidang studi lintas disiplin yang mempelajari tentang bagaimana memperbaiki sikap dan perilaku individu dan kelompok dalam organisasi sehingga dapat memberikan kontribusi secara efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Kemudian di ahli ketiga yaitu Robin and Judge tahun 2015 bahwa perilaku organisasi dikenal dengan organizational behavior adalah sebuah bidang studi yang menginvestasi pengaruh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku di dalam organisasi
untuk tujuan penerapan pengetahuan demi peningkatan efektivitas organisasi. Sehingga kita simpulkan bahwa perilaku organisasi itu terdiri dari 3, yaitu individu, kelompok, dan organisasi. Yang tujuannya adalah untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Seperti itu. Di situ akan banyak belajar di mana perilaku organisasi ini dipengaruhi dari berbagai disiplin ilmu. Sekarang kita akan melihat di B, yaitu disiplin ilmu yang mendukung perilaku organisasi. Menurut Robin and Just tahun 2015 ada yang dikenal dengan ilmu psikologi. Apa psikologi? Adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mengukur, menjelaskan, dan terkadang mengubah perilaku manusia dan hewan lainnya. Mereka berkontribusi dalam pembelajaran, motivasi, kepribadian, emosi, persepsi, pelatihan, keefektifan kepemimpinan, kepuasan kerja, pembuatan keputusan individual, penilaian kinerja, pengukuran sikap, seleksi pekerja, desain kerja, dan stres kerja. Nah, unit analisisnya adalah individu. Kemudian ilmu yang kedua adalah psikologi sosial. Adalah satu area psikologi yang memandukan konsep dari psikologi dan sosiologi untuk fokus pada pengaruh manusia terhadap sesamanya. Mereka berkontribusi dalam perubahan perilaku, perubahan sikap, komunikasi, proses kelompok, dan pengambilan keputusan kelompok. Sebagai unit analisisnya adalah kelompok. Kemudian ilmu sosiologi adalah studi tentang manusia dalam kaitannya dengan lingkungan sosial dan budayanya. Mereka berkontribusi dalam komunikasi, kekuasaan, konflik, perilaku antar kelompok. Sebagai unit analisisnya adalah kelompok. Sedangkan kontribusi lainnya yang membentuk ilmu sosiologi adalah teori organisasi formal, teknologi organisasi, perubahan organisasi, dan budaya organisasi. Sebagai unit analisisnya adalah sistem organisasi. Dan satu lagi ilmu yaitu antropologi, adalah ilmu tentang masyarakat untuk mempelajari keberadaan manusia dan aktivitasnya. Mereka berkontribusi dalam nilai komparatif atau perbandingan, sikap komparatif, dan analisis lintas budaya, bermacam-macam budaya. Unit analisisnya adalah kelompok. Dan kontribusi dari yang lainnya yaitu budaya organisasi, lingkungan organisasi, dan kekuasaan. Unit analisisnya adalah sistem organisasi. Jadi di sini dalam 4 ilmu ini diterangkan memang seperti yang tadi ada 3 level, yaitu individu, kelompok, dan organisasi dengan masing-masing disiplin ilmu yang akan membentuk daripada perilaku-perilaku individu, perilaku kelompok, dan perilaku dari organisasi. Kemudian kita akan lihat secara ringkasnya tentang disiplin ilmu yang mendukung. Kita bisa lihat mulai dari psikologi yang tadi terdiri dari kontribusinya seperti ini. Unit analisisnya adalah individu dan outputnya nanti adalah studi tentang perilaku organisasi. Kemudian untuk ilmu sosial psikologi yang kita jelaskan adalah seperti ini. Di yang kedua nanti akan unit analisisnya berupa grup atau kelompok, dan sosiologi serta antropologi. Ya, sebagai unit analisisnya ada yang dalam bentuk kelompok dan ada yang berbentuk dalam organisasi sistem atau sistem organisasi yang akhirnya ke dalam studi daripada perilaku organisasi. Kemudian kita masuk dalam model perilaku organisasi. Nah, ini menurut Greenberg dan Baron 2003 bahwa perilaku organisasi merupakan bidang yang bersifat multidisiplin yang membahas perilaku organisasi sebagai proses individu, kelompok, dan organisasi. Pengetahuan ini digunakan oleh ilmuwan untuk memahami perilaku manusia yang praktis dalam meningkatkan efektivitas dari organisasi dan kesejahteraan individu atau orang yang bekerja di dalam organisasi. Sebagai gambaran yang pertama kita lihat di sini
adalah proses individu atau perilaku kerja. Dia berdiri sendiri. Kemudian setelah ada komunikasi, maka membentuk suatu proses yang namanya proses kelompok. Dan terakhir, ketika organisasi ini menjadi besar, akan merupakan suatu struktur organisasi yang membentuk proses organisasi, mulai dari pimpinan, kemudian dari supervisor, bawahan, dan sebagainya. Baik, kita masuk dalam model perilaku organisasi menurut Robin dan Judge tahun 2015. Ini terdiri, kalau kita lihat gambar, human input, change and stress, serta human output. Dalam human input kita lihat ada 4, biographical characteristic, personality and emotions, values and attitudes, dan ability. Di sini akan membentuk ada motivasi, ada persepsi, individual learning, menjadi individual decision making. Ini adalah level individu. Dari level individu akan masuk ke level kelompok atau grup. Di sini terdapat komunikasi, konflik, struktur grup, kemudian power dan politik, work teams, leadership and trust. Dari level grup ini akan masuk ke dalam level organisasi. Dalam level organisasi ini ada organization culture atau budaya organisasi, organization structure and design, human resources policies and practices. Kemudian dari organisasi sistem level akan keluar berupa human output yang terdiri dari productivity, absensi, turnover, deviant workplace behavior, citizenship, dan satisfaction. Dari sini kita bisa melihat gambaran bahwa dalam penelitian variabel independen itu terdapat di dalam individual level, group level, dan organisasi level. Misalnya, sehingga variabel independen ini dapat diperkirakan mengubah variabel dependen. Nah, dari level output ini akan keluar namanya variabel dependent, ya, respon yang dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel bebas. Untuk mudahnya kita lihat pada gambar berikutnya, yaitu berupa input, proses, output yang masing-masing terdiri dari level individu, level kelompok, dan level organisasi. Di dalam input kita melihat level individu terdiri dari keragaman, kepribadian, dan nilai. Di level kelompok, struktur kelompok, peran kelompok, dan tanggung jawab tim. Serta di level organisasi adalah struktur dan budaya. Kemudian masuk ke dalam level proses, level individunya terdiri dari emosi dan suasana hati, motivasi, persepsi, dan pengambilan keputusan. Kemudian di level kelompok ada komunikasi, kepemimpinan, kekuasaan, politik, konflik, dan negosiasi. Dan di level organisasi terdiri dari manajemen sumber daya manusia, peran praktek perubahan. Kemudian dari proses akan masuk ke dalam hasil atau output, di mana level individu terdiri dari sikap dan stres, kinerja tugas, perilaku keluargaan, dan perilaku penarikan. Kemudian di level kelompok ada kohesi kelompok, pendayagunaan kelompok. Dan di level organisasi ada produktivitas dan ketahanan. Jadi teman-teman sekalian, di sini dengan melihat input, proses, output akan memudahkan kita juga dalam penelitian. Di mana misalnya sebagai contoh kita mengambil variabel independen yaitu dari proses. Berupa misalnya motivasi dan pengambilan keputusan. Terhadap outputnya di level individu adalah kinerja misalnya, seperti itu. Atau kita mengambil dari proses dari level individunya adalah motivasi sebagai variabel independen, dan di level kelompok adalah kepemimpinan. Kemudian outputnya misalnya adalah perilaku kewargaan sebagai variabel dependen, ya. Jadi inilah memudahkan kita juga melihat bagaimana perilaku individu, perilaku organisasi mulai dari input, proses, hingga menjadi output.
Kemudian kita masuk dalam model kedua, model perilaku organisasi menurut Kreitner dan Kinnicky. Sebagai inputnya, bahwa manajer dan ketua tim bertanggung jawab untuk mencapai hasil organisasi dengan dan melalui orang lain. Kemudian dilanjutkan dengan proses, ada 3 proses. Yang pertama adalah pemahaman dan pengaturan perilaku individu. Yang kedua adalah pemahaman dan pengaturan proses kelompok dan sosial. Yang ketiga adalah pemahaman dan pengaturan proses dan masalah organisasi. Sehingga hasilnya atau outputnya adalah efektivitas organisasi melalui pengembangan berkelanjutan. Kemudian kita akan masuk lagi ke dalam model perilaku organisasi menurut Colquitt, Lipin, dan Wesson tahun 2011. Nah, di sini digambarkan sebagai inputnya adalah organisasi mekanisme yang terdiri dari organisasi culture atau budaya organisasi, organizational structure atau struktur organisasi. Sedangkan di level kelompok mekanisme adalah ada kepemimpinan, misalnya gaya dan perilaku. Terus kepemimpinan, kekuasaan dan negosiasi. Kemudian tim berupa proses dan komunikasi, dan tim berupa karakteristik dan keragaman. Kemudian di individual karakteristik atau karakter individual terdiri dari ability atau kebiasaan, dan personality dan cultural value, nilai-nilai budaya. Dari ketiga mekanisme ini akan menghasilkan individual mekanisme yang terdiri dari job satisfaction atau kepuasan kerja, stress, motivation atau motivasi, trust, justice and ethics, kepercayaan, etika, learning and decision making atau pembelajaran atau keputusan, pembuatan keputusan. Dari individual mekanisme ini akan menghasilkan individual outcome atau sebagai keluarannya berupa kinerja atau kita kenal dengan job performance dan komitmen terhadap organisasi atau organizational commitment. Nah, ini juga akan memudahkan kita menggunakan ini sebagai role model kita dalam penelitian mengenai perilaku organisasi. Dalam perilaku organisasi tidak terlepas dari peran manajer sebagai pengatur daripada perilaku individu maupun perilaku kelompok sehingga akan terbentuk perilaku organisasi. Manajer atau administrator adalah didefinisikan sebagai individu yang mencapai tujuan melalui orang lain. Kemudian apa aktivitas dari seorang manajer? Pertama adalah membuat keputusan, mengalokasikan sumber daya, dan mengatur aktivitas bawahan untuk mencapai tujuan. Kemudian masuk ke dalam organisasi, di mana organisasi didefinisikan adalah sebuah unit sosial yang dikoordinasi secara sadar, terdiri di atas 2 orang atau lebih, dan berfungsi dalam suatu dasar yang relatif terus-menerus guna mencapai satu atau serangkaian tujuan bersama. Nah, kita akan melihat di sini manajer ini melakukan tugasnya mempunyai fungsi-fungsi manajemen yang sudah kita kenal. Tetapi ini menurut Robin dan Judge, ini kita ada 4, yaitu planning, organizing, leading, dan controlling. Pada fungsi pertama yaitu planning adalah proses yang meliputi pendefinisian tujuan organisasi, penentuan strategi keseluruhan untuk mencapai tujuan tersebut, dan pengembangan serangkaian rencana komprehensif untuk menggabung dan mengkoordinasi berbagai aktivitas. Fungsi yang kedua adalah organizing. Organizing adalah proses yang meliputi penentuan tugas yang harus dikerjakan, siapa yang mengerjakan tugas tersebut, bagaimana tugas tersebut dikelompokkan, siapa melapor kepada siapa, dan di mana keputusan-keputusan dibuat. Fungsi yang ketiga adalah leading, adalah proses yang mencakup pemberian motivasi kepada karyawan, mengatur aktivitas individu lain, memilih saluran komunikasi yang paling efektif, dan penyelesaian konflik. Dan terakhir adalah fungsi keempat, controlling, adalah memantau aktivitas untuk memastikan
bahwa aktivitas tersebut diselesaikan seperti yang telah direncanakan dan mengevaluasi serta memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang signifikan. Tentu saja dalam proses melakukan fungsi-fungsi manajemen ini, manajer akan menghadapi tantangan atau peluang ya. Menurut Robin and Just tahun 2015, apa saja tantangan dan peluang yang dihadapi manajer dalam menggunakan perilaku organisasi? Yang pertama adalah responding to economic pressures atau menghadapi tekanan ekonomi. Pendekatan perilaku organisasi berbeda untuk menghadapi tekanan ekonomi. Pada saat yang baik, memahami pemberian penghargaan, kepuasan, dan mempertahankan pekerja sebagai suatu prioritas. Sedangkan pada waktu yang tidak baik atau buruk adalah mengatasi masalah stres, pengambilan keputusan, dan bertahan. Jadi terhadap tekanan ekonomi tergantung daripada situasi dan kondisi, jadi bisa berbeda-beda. Yang kedua adalah responding to globalization atau menghadapi persaingan global. Organisasi tidak lagi dibatasi oleh batas negara. Jadi saat bekerja sama, organisasi di dalam maupun di luar negeri sangat diperlukan. Keadaan tersebut memerlukan interaksi multikultural yang berpengaruh pada perilaku organisasi. Nah, ini kita contohkan adalah perusahaan mobil Honda atau Jepang tentu akan merekrut tenaga kerja dari orang Indonesia. Maka orang-orang Indonesia ini akan mengikuti budaya organisasi atau struktur organisasi cara daripada orang-orang Jepang yang penuh dengan disiplin. Kemudian yang ketiga adalah managing workforce diversity atau mengatur keragaman tenaga kerja. Organisasi menyadari bahwa kenyataan sumber daya manusia ini sangat beragam. Dapat dilihat dari gender, ras, suku, agama, umur, budaya, pendidikan, kondisi fisik. Nah, dengan kondisi yang berbeda ini, bagaimana manajer mengatur mereka sesuai dengan kompetensinya untuk melakukan dalam pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang keempat adalah improving customer service, meningkatkan pelayanan konsumen. Ya. Terdapat kecenderungan meningkatnya tuntutan pelanggan atas pelayanan. Maka manajemen perlu menciptakan budaya yang responsif terhadap pelanggan. Ya. Perilaku organisasi dapat memberikan bimbingan dan pengetahuan bagi pekerja untuk merespon kebutuhan dan menyenangkan pelanggan. Memang ini apalagi di dunia pelayanan atau servis sebagai contohnya, ya tentu manajer bagaimana mengusahakan servis yang terbaik kepada pelanggannya agar pelanggannya itu menggunakan jasa atau menggunakan barang lah ya. Kembali lagi kepada organisasi itu atau kepada perusahaan itu ya, sehingga penghasilannya akan tetap stabil bahkan naik. Seperti itu. Kemudian yang kelima sebagai tantangan peluang adalah improving people skill atau meningkatkan keterampilan orang. Nah, dalam meningkatkan keterampilan orang dapat dilakukan dengan cara pemagangan, pelatihan atau coaching ya. Manajer sendiri sebagai pengatur daripada individu atau kelompok juga harus meningkatkan diri dalam pekerjaan yang menantang. Apalagi yang harus bisa diperbaiki atau lebih ditingkatkan ya dengan memperbaiki keterampilan dan menciptakan tim yang lebih efektif. Kemudian yang keenam adalah stimulating innovation and change atau merangsang inovasi dan perubahan. Organisasi yang sukses harus memperkuat inovasi dan menguasai cara melakukan perubahan. Jadi tidak bisa stagnan, jadi diam di situ saja. Jadi organisasi harus mencari peluang-peluang bagaimana memproduksi barang atau jasa yang lebih sesuai dengan kebutuhan saat ini. Yang ketujuh adalah coping with temporariness atau mengatasi sementara. Jadi manajer dan pekerja menyadari bahwa iklim organisasi sifatnya adalah sementara. Jadi pekerja harus terus-menerus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan tuntutan pekerjaan dan teknologi yang baru, di mana sekarang segala sesuatunya harus online. Maka mau nggak mau
si pekerja atau manajer menggunakan jaringan internet atau jaringan web dan sebagainya untuk meningkatkan daripada pendapatan dari suatu organisasi. Kemudian ke-8 adalah working in network organization atau bekerja dalam organisasi berbasis jaringan. Organisasi berbasis jaringan ini memungkinkan orang berkomunikasi dan bekerja bersama dalam jarak yang jauh. Maka manajer harus mampu mengembangkan keterampilan baru ini dalam memotivasi, memimpin orang dan membuat keputusan bersama secara online dengan teknik berbeda. Jadi di sini kita akan melihat bahwa suatu perusahaan mungkin punya cabang-cabang perusahaan di tempat lain, bahkan di dalam dan di luar negeri. Tentu dalam meeting sekarang kita kenal dengan Zoom meeting, di mana setiap meeting itu akan kita lihat bagaimana manajer menggunakan waktu yang cukup dengan sarana berupa jaringan internet ini untuk memberikan suatu keputusan atau suatu gambaran tentang organisasi sehingga mampu memotivasi daripada pekerjanya untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian yang ke-9 adalah helping employees balance work-life conflict. Menolong pekerja dalam konflik keseimbangan. Tentu saja dengan pekerjaan yang sangat banyak ini akan memaksa pekerja bekerja akan lebih lama. Sehingga timbul konflik atau kepentingan ya, pribadi atau keluarga atau pekerjaan. Nah, ini bagaimana manajer mengatur supaya si pekerja atau karyawan ini mempunyai keseimbangan baik pekerjaan dan tuntutan kehidupan pribadi ya. Jadi dengan adanya keseimbangan ini, jadi pekerja juga bersemangat dalam bekerja. Kemudian yang terakhir yang ke-10 adalah improving ethical behavior atau meningkatkan perilaku etika. Dalam organisasi yang saat ini mungkin kalau juga kita lihat dalam kondisi pandemi corona ini banyak pengurangan pekerja, otomatis produksi tetap harus berproduksi menggunakan sumber daya manusia yang ada dan kompetisi akan semakin meningkat menyebabkan banyak pekerja yang tertekan dan melanggar aturan. Artinya kadang-kadang untuk mempercepat proses pekerjaan itu kadang-kadang pekerja melanggar aturan ya. Tentu saja manajer harus menciptakan iklim secara etika yang sehat sehingga pekerja dapat bekerja secara produktif dengan keraguan minimal tentang perilaku yang benar dan salah. Jadi manajer harus melihat apakah pekerjaan ini sudah melebihi kapasitas atau kemampuan dari si pekerja. Karena kemungkinan ketika melanggar aturan ini si pekerja akan melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Jadi harus menempatkan posisi pekerja itu sesuai dengan kapasitas pekerjaan dan keterampilan yang dia miliki. Sehingga pelanggaran-pelanggaran ini tidak dilakukan. Kuis hari ini adalah pertanyaannya sebagai berikut. Jika Anda ditunjuk sebagai manajer dari 10 peluang dan tantangan, mana yang Anda pilih sebagai prioritas dalam memajukan dan mencapai tujuan organisasi? Silakan dikirim jawaban kuis via WA atau Japri ke saya. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu lagi minggu depan.